Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah amma ba'du. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ya baina ummatina wa ali baina ummatina wa masyarakat wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususnya ini sudah selesai di masa akhir di bulan susunan Allah di sini yang berapa sini di masjid pasal sini tidak berada di dalam sana sini di Muhammad Musa sini ke syabiha dan sini ke Muhammad Syarif bin Abdullah sini ke Ali bin Muhammad sini ke Muhammad sini ke Jumhari Musa sini ke Abdul Muhtis sini ke Muhammad Indah شيخنا كيف محمد سلام مختصر محمد بن معاوية أسألنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والوالدين يرحمهما كما ربياني صغيرا Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini an ishkur li wa liwalidayhi. Masih bab birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Allah berfirman, wa wassayna, kami pesankan kepada al-insan manusia biwalidayhi, berbuat baik kepada kedua orang tua. Hamalathu ummuhu, ibunya sudah menghamilinya, wahnan ala wahni, sakit di atas sakit, capek di atas capek. Perempuan hamil itu capek. Kebetulan istri lagi hamil, jadi perubahannya itu dari mulai pertama ngidam sampai kemudian mohon maaf bengkak payudara, terus merasa ini pada pegel nih karena ketarik, ini bisa ditarik nggak habis-habis. Mungkin wahnan ada wahnya besusun sakitnya. Nah, pertama hamil ini payudara mulai sakit, terus ngidam 4 bulan kan, yang nggak demen makan nasi, yang muntah nggak kakinya, yang maunya makan yang asem-asem aja, bahkan ada yang sampai diinfus ya, karena nggak makan. Selesai itu mulai berkembang. Hari sore ketika lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba isi aduh sebelah sininya kaku, jadi terasa tuh yang di dalam mainnya di sini. Ini mah gitu, kenapa itu? Susah juga kita bantuin ham. Mulutnya bagaimana? Orang ada anaknya di sini begini mulutnya. Itu mungkin wahnan ala wah. Tidur celentang, begah. Miring lamaan, begah. Tengkurap kalau bisa. Wahnan ala wah. Seakan-akan Allah bilang, woi ingat malu ya, waktu buntingin lu ya, kira-kira kalau bahasa gitu. Malu tuh buntingin. Ntar ketika mau saatnya berat jalan, gerah mulu, kipas mulu. Ya, mau lahir normal, mau lahir sesar, tetap bermasalah. Anak saya kedua sesar, itu sakitnya 5 tahun baru ada ngangkat berat, ada rasanya. Jadi mendingan normal. Kalau ada perempuan bunting lahir sakit, pas normal bus hilang semuanya gitu, selesai sampai di sini. Tapi kalau sesar itu bekas jahitannya itu bisa terasa sampai 5 tahun. Diurut aja masih berasa kalau dulu. Jadi mendingan produk Allah juga. Wallahi orangnya kumin butuh di ummahatul. Tapi yang jelas pokoknya yang namanya orang lahir perempuan mau normal mau sesar tetap wahnan ala wah. Ya, 9 bulan 10 hari. Wa fisaluhu fi amaini, habis itu nyusuinnya 2 tahun. Ada yang punya anak malam nggak begadang, punya aja. Ada tuh ya, pasti begadang. Dan ketika anak nangis yang dicari kemana? Musuh.
Kita paling begadang nemenin doang. Kita sebegadang-begadang yang mohon maaf barangkali masih nyolong-nyolong masih pula seorang kagak diajak-ajak sama anak kita. Kali kalau kita mau begadang benar udah 6 bulan kali, udah 6 bulan nyeduin susu, kali ini juga bangun nyeduin susu, habis itu tidur lagi. Tapi yang kalau ketika ini ya mana? Sampai saya pernah mohon maaf masukin puting istri ke mulut anak, pakai pulusnya itu, gini nggak anak nangis, sampai saya masukin. Lelahnya. Nah, ini karena Allah pengen itu karena Allah, oh inget ya mama ya, ngamilinnya ya, nyusuinnya ya, ngurusinnya ya. Anishkurli waliwalidaika, berterima kasihlah kamu kepadaku, kata Allah, berterima kasihlah kamu kepada kedua orang. Jadi ama orang tua itu biar tahu terima kasih. Jangan pakai begini bahasanya. Ya udah sudah tolong, mama bunting akhirnya udah. Ya jangan pakai begitu jangan. Nah, kalau dia nggak punya rasa kasih sayang, kayak sekarang dibuang, kan bisa aja. Tapi kamu hubungannya itu bisa aja. Tapi saking sayang dia. Maka ada sebuah tulisan begitu, tulisan bagus juga. Kalau kita sepakati bahwa perempuan itu tercipta dari tulang rusuk laki-laki, sementara laki-laki Nabi Adam terbuat dari tanah asli, maka filosofinya begini. Ini laki diambil buat perempuan. Berarti perempuan sepenuhnya laki. Unsur perempuan itu sepenuhnya laki. Dia adalah bagian dari laki. Jadi perempuan kan? Karena ngambilnya dari. Tapi yang namanya produktif pasti di laki. Sebab laki itu tersumber dari tanah. Tanah apa aja tumbuh. Dan begini bahasanya. Kalau tanah merah ya tumbuh ya segerumbuk tumbuh. Kalau tanah lempung ya kebun bambu yang tumbuh. Kalau kami yang jelas bahwa tanah itu menumbuhkan. Maka yang produktif itu laki. Perempuan lebih kepada kasih sayang. Karena di bagian dalam yang dekat jantung kita sebut dengan tulang rusuk gitu. Maka kalau ada yang bilang laulal amal, kalau tidak ada cita-cita pada perempuan, maka perempuan tidak akan pernah menyusun anak. Udah gede jadi ustaz ya tong, udah gede jadi orang kaya ya tong, itu kan ada cita-cita. Kalau sekolah biar jadi ranking 1 ya tong, karena ada cita-cita maka seorang ibu mau menyusuin anaknya. Kalau nggak ada cita-cita, habis dibuang gitu. Nah, saya kadang-kadang kalau ada anak sekolah begitu, itu kan Pak, udah kerjaan orang tua kita harus ngurusin kita, Pak ngurusin dulu kita, terima kasih. Ya iya, sekarang kerjaan lu apa sebagai anak orang tua? Berbakti, udah. Berbuat baik, udah. Orang tua kita tugasnya bunting, udah dong. Orang tua kita tugasnya lahir, udah dong. Orang tua kita tugasnya nyusuin, udah dong. Sekarang tugas kita sebagai anak apa? Maka kata Allah, gue pesen ya, malu dulu buntingmu sakit, malu dulu lahirmu sakit, malu dulu ngurusmu sakit. Berterima kasih. Berterima kasih. Nah, orang tua mah, ini kita juga jadi orang tua sekarang ya, bapak-bapak jadi orang tua. Anak bener aja sekolah udah kira gitu. Jangan kan jadi pinter. Bener aja sekolah. Dia berangkat pagi gitu, nggak begitu dikasih jam sekolah, tetap main kayak biasa, pulang kayak biasa main. Asal nggak kedengaran dia berantem, ya, asal nggak kedengaran dia gitu, ya aman aja udah, aman. Rapat menyuarakan dia apa? Nah, yang main drama di itu tuh di Al-Mu'awana, drama orang Jinatin saya bilang, semua kita pengen punya anak soleh. Terus saya tanya bapak-bapak, apa itu soleh? Ada yang jawab, saya tanya, bapak-bapak udah soleh belum? Belum. Lah bagaimana? Pengen punya anak soleh, kita nggak tahu apa itu soleh. Kita sendiri mengaku belum soleh. Terus kemana mengarahkan anak supaya soleh? Orang kita jangan kepaham. Kita menginginkan sesuatu kita sendiri nggak paham, coba. Nah, jadi soleh itu apa? Kita soleh nggak? Maka saya bilang soleh itu, dari Pak RW. Kalau kata Pak RW, soleh itu proporsional dan profesional. Anak TK mah hanya bisa menyanyi soleh.
Anak TK dia bisa nyanyi, pulang nyanyi, soleh udah. Kita pengen aja ngapal Al-Quran, anak TK. Iya. Kalau ada anak TK ngapal Quran itu anak super. Anak kita bukan super, biasa-biasa aja. Belum tentu super. Jadi anak kita kalau pas TK pulang-pulang, balonku ada 5, soleh itu udah. Emang kerjaan anak TK menyanyi, memakan. Kan saya bilang di tasnya di bakal ada buku, roti mana sudu. Aja anak TK. Dan jalan, naik mobil ya, main berosotan, gambar, mewarnai. Maka anak TK kalau mewarnai itu gambar udah kagak keluar garis toh. Soleh. Mau warnanya cocok maka yang penting jangan keluar garis. Ya keluar garis aja masih soleh. Orang anak TK. Kita pengen buru-buru anak pintar. Masih saya bilang udah pegang mesin ranking dulu kita setelah berhenti udah mesin ranking berhenti udah. Karena bukan soleh di situ. Tadi di SD ada soleh anak SD udah mulai main ke masjid. Jangan disuruh khusyuk ya anak SD. Lu wajib bapaknya kagak khusyuk. Nah, anak SD baru main ke masjid, ada bercandanya di masjid, main silat-silatan air, itu soleh anak itu. Kalau bapak anak SD main ke masjid, udah di pojokan dia, buang aja gunanya cuma. Waduh, lomba gimana? Kayaknya anakku stres kayaknya ini. Yang soleh itu memang yang main ke masjid, bercanda, itu soleh ya, syukur-syukur dia nggak bercanda. Tugas kita tetap mendidik, jangan bercanda pinter, baris pinter, ayo takbir pinter. Nanti SMP solehnya lain lagi. Ilmunya proporsional dan profesional. Kita jadi orang tua. Waktu itu saya ceramah lagi makan. Jadi kalau saya lagi ngomong, bapak-bapak dengerin sambil makan, itu bapak-bapak kata soleh. Pada ketawa, tahu aja Ustaz, lu enak banget ngomong lu makan itu. Jadi soleh kita jadi bapak soleh kita ini gimana nih? Yang saya bilang saya dikasih buku sama dokter gigi judulnya The Father Man. Superman ada Batman ada The Father Man. Saya masih main ular tangga tuh di rumah sama anak saya. Anak saya kelas 2 SD main ular tangga kan. Sama dia main ular tangga soleh. Maka dia ajak temannya kagak ada kita, mamanya ular tangga. Ketika kita mau ikut turun ke bawah itu kita soleh. Udah gak ada ustadz di situ, yang ada baba mana? Itu ya sedang proporsional ya begitu. Sorry. Omongan kita ke bini sama ke anak beda kan? Itu ke bini proporsionalnya itu bini itu soleh namanya suami. Nah, pokoknya kalau baba mana orang ngomong, lu mau kemana? Udah soleh dah baba. Bukan itu bahasa yang bagus sama itu. Mana cantik? Parung. Iya. Jangan lama-lama. Kamu mana? Dia apa? Cantik. Mana ganteng malam? Tuh bawa teman dari situ jam lama, setengah 9 pulang. Ya. Mau kemana lu? Gua gampalin. Tuh bapak besar paham. Kayak gitu. Nah, nanti kata Nabi kan biru aku biru. Jadi berbaktilah kamu kepada kedua orang tua. Nanti anak kamu akan berbakti kepada Allah ingatkan kita buat ibu ya. Wa Nabi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah ta'ala ya Rasul? Amal apa yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Wala kata Nabi yang pertama as-salatu ala waktu, salat di waktunya di awal waktu. Ini aja kita nih mau soleh nih jadi orang Islam, soleh jadi baba, sembahyang di awal waktu aja kita masih masalah. Yang paling masalah apa nih? Ya cuma asar. Kalau subuh mau udah di rumah deh, itu tinggal masalah pribadi. Tidak ada gangguan eksternal. Masalah pribadi itu. Bisa tidurnya kemalaman, bisa ngobrolnya kemalaman, bisa emang kebluk ya. Kayak lu nempel tidur. Ada yang alarmnya mati, ya bukan mati dimatiin tidur lagi. Ada. Itu urusan baik.
Tapi kalau asar kadang-kadang mohon maaf yang pada kerja belum keluar. Kita keluarnya jam 5. Karena bayangin jam itu kan faktor ekstra. Johor mah pas banget be. Istirahat gitu, pas istirahat. Kalau masih bisa dilawan, bisa melawan gitu. Beli Jumat. Yang banyak nih di maka kata Nabi Hafidu ala salawati wa salatil wusta umulillahi fani. Jagalah salat-salat terutama salat wusta. Kata ulama salat wusta itu salat asar. Yang di sawah juga nanggung. Allahu Akbar berhenti termaju lagi nanggung itu asar. Sore. Akhirnya ke maghriban. Nanggung. Nah, saya dulu kuliah siang di swasta. Muhammadiyah itu saya kuliah siang. Ya, alhamdulillah kuliah siang itu. Jadi habis main asar 2 SKS sampai maghrib, habis main maghrib 2 SKS sampai lewat isya. Pasti. Kalau kuliah dulu di Muhammadiyah, sore saya sebut kuliah. Jadi berangkat di jam 2, naik Himpurna 64 sampai ke Selipi, naik 102 terus Ciputat sono. Nah, turun di Cirende tuh. Nah, sampai situ kira-kira tuh mau asar. Asar kita sembahyang, baru masuk kampus. Sampai maghrib. Maghrib habis main maghrib, masuk kampus saya jam 7 sampai jam 9 sampai jam 10 baru pulang. Isanya kita nggak diolok. Isanya. Nah, sampai jam 10, jam 10 jam 10. Yang sekolah juga kan nanggupin asar ya? Nanggupin asar. Dah, jadi kata Nabi yang paling utama sholat itu di awal. Kalau yang udah, kalau kayak saya masih mendingan nih asar. Kalau saya mah, kan udah di rumah asar. Kalau teman-teman yang bekerja kan masih di kantor, di jalan, mereka itu agak repot. Kalau yang bagian lapangan mah bisa ya. Asar bagian lapangan tuh, bawa mobil tinggal parkirin doang di masjid bisa. Ya walau. Yang kedua untuk semua ayun, apalagi harus sekolah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua yang penting ngomong aja kali ya, jangan mengatakan kasar atau bukan mengatakan, jangan ada kasarnya. Mau setuju sama kagak setuju sama orang tua, ya, ya ma, ya pak, ya bu, ya pak, iya. Soal dari belakang ke belakang yang penting pas saya ngomong ide aja. Ya. Kamu nggak bisa begitu mak, jangan gitu, dibentak sekali orang tua kita. Nah, saya dulu pernah sama orang tua saya berdebat hampir diginin bapak saya. Oh saya itu nyesel. Kita mahasiswa S1 saking idealisme berdebat tentang apa waktu itu ya. Saya ngomong apa? Bapak saya bilang, dengerin dulu gua ngomong. Begitu bapak saya ngomong. Saya kalau ingat, ya Allah dulu bos sok pinter banget. Emang mungkin masa-masa ya, masa-masa mahasiswa tuh mungkin. Tapi dia kebingungan ketika saya mau sekolah S2 karena dia nggak pernah sekolah. Waktu saya sekolah S1 dia datang ke adik iparnya. Saya punya adik ipar yang Musa Abdul Hamid, udah lulus S1 sekarang punya sekolah di Pinang. Dia datang si ibu mau kuliah S1 di Muhammadiyah jurusan syariah, aku nggak ngerti apa-apa pak. Muhammadiyah kayak mau apa kayak ngapa. Pas saya kuliah S2, gue nanya siapa ya? Jadi di kampung saya baru ada yang S2 gitu, tahun 97. Nggak, wah, gue nanya siapa? Sebab tidak ada yang S2. Kayak satu dia nanya iparnya, nggak, ini kan Muhammadiyah NU gitu masih seru, Muhammadiyah itu masih seru. Ini anakku mau sekolah di Muhammadiyah bermasalah. Nggak apa-apa bang, di UIN juga banyak Muhammadiyah, dia di UIN. Anjing saya, pas di S2. Wah, gua mau nanya siapa ya? Tapi tetap aja orang tua tuh pikirin mana? Tidak pernah. Nah, saya kata pulang pagi-pagi hari Sabtu Minggu, kuliah udah jadi apa? Orang tua saya kagak paham. Tapi apa ya? Supaya anaknya itu tetap dia tanya aja. Mungkin saya jelasin dia nggak paham kan waktu itu dia nggak paham. Ya, iya. Orang tua yang penting begitu. Yang penting jangan bahasanya bahas. Kalau kita jalan orang tua lagi begini, kan. Kita kadang-kadang kan kalau nanya takut bilang dokter dah, gitu ya. Kena bawa gua, masuk gua mulu, air bahasa gua mulu.
Ini anak ada 5. Yang open, misal kita doang open, perhatian yang care kita doang misal. Bersyukurlah, karena Allah menunjuk kita yang open. Jangan diiriin, kan itu ada pahala. Berarti kita ngiri dapat pahala, kita ngiri dapat itu. Kalau kata kesukaan hadis, itu surga udah di tangan kita. Surga udah di tangan kita, jangan jelas. Bersyukur kalau emak maunya sama kita doang, babak maunya sama kita doang. Nah, bersyukur. Jadi jangan mulu yang lain pada mana. Dulu ibumu merawatmu nggak pernah begitu. Maka ada bahasa ya, 1 ibu bisa membesarkan 10 anak. 10 anak tidak bisa mengurus 1. Bewel banget Ustaz. Lu juga mesti kecil bewel. Tapi malu sahabat. Dulu yang dibeliin balon kagak mau guling-guling jalanan siapa? Lu. Ya kalau di rumah dulu tuh ibu saya almarhumah. Kalau urusan ngomong, pokoknya anaknya bilang nunggu saya. Kalau yang lain nggak bisa. Tapi kalau urusan duit abang saya nanti. Ya, kalau dia ada apa nih ngambek gitu, orang tuh ngambek gitu, mana yang ngomong. Terus saya datang aja mpok saya tuh yang ngurus itu, mengambek tuh, mengambek. Kan siap sore saya datang mengambek, tadi ngomong. Yang lain nggak bisa ngomong, kalau itu datang itu dulu dia madhab sini usah aja belakang. Ada madhab sini di pulas nih, kita duduk sampingnya di belakang usah aja tangan. Kan matanya ngeliat. Emang dia. Kata apa yang mau? Nangis itu cerita curhat. Rupanya berantem sama anak yang perempuan. Kita nih yang muda, kalau bicara berantem bener empok kita sih. Bener empok kita dibanding emak kita ini sebenarnya empok gue yang bener nih. Tapi kan mama. Udah. Yaudah, kita ikutin mama. Mamanya gitu. Dan tuh mampu juga ngomong saat itu, gak usah ngomong, apa yang jadi, perempuan tuh segitu malah. Tunggu besok pagi baru kita ngomong. Tapi kalau urusan rumah sakit itu abang ada tuh. Udah bawa rumah sakit. Nah, di sini ada lagi, dia di sini ada lagi. Nah, jadi memang yang penting begitu. Semua bapak ibu itu. Sekarang kalau bercanda, kalau nyediain kopi sama baba, udah jam 6:30 bisa tidur usah. Udah jadi melek-melek. Kopi. Emang jam berapa? Salah aku mesti nggak. Dibangunin juga. Jangan. Kopi, kaki pules aja, termati nggak ketahuan daus. Orang tua gitu juga. Orang tua nggak bersalah. Orang tua bahasanya tidak mau diguru ya, bahasanya tidak mengguru. Dia maunya dia pergi dia. Dah, itu birrul walidain. Pokoknya punya orang tua laki perempuan bewel dari zaman dulu. Kalau Anda tidak tahan rewelnya, ya Anda nggak berlaku. Emang itu doang yang udah pada punya. Saya ada 2 deh ya, bapak saya juga meninggal sakit 2 nih, ibu saya apalagi kemarin luar biasa. Jadi ya karena pengalaman itu, pokoknya kalau ada anak yang ngomong, "Emak gue bewel banget kayak dulu bang." Emak tuh udah tua bewel deh. Lu juga mau tahu udah tua gimana? Ya dengerin aja. Jangan sampai ke hati, jadinya mau usul apa-apa, lu nggak setuju, jangan dijawab. Iya aja, iya. Dia jadi lupa. Orang tua hari ini ngomongnya A, besok berubah jadi Z. Dia lupa. Ini hari ini lupa, si Anu kurang ajar, gitu. Dapat 2 hari, si Anu baik amat ya, kemarin masih kurang ajar. 2 hari udah baik. Makanya dia nempel hati, iya. Yang penting ketika dia ngomong dia suka, ketika dia ngomong dia gira, ketika dia ngomong dia bangga. Maka bahasa Al-Quran waqulu qawlan karim, ucapkan ucapannya karim. Kalau masih dengerin aja. Sama yang bilang tuh kalau saya mau belanja bulanan, pertama saya tanya, "Ibu mau belanja bulanan, Mama ikut?" Pertama itu, "Mama, saya mau ikut." Kan ini pakai kursi roda. Ya nggak apa-apa, nggak bisa sih. Bisa, motor sih yang dorong-dorong, aja pula yang dorong-dorong. Anak-anak yang ngambil emak tinggal apa-apa, anak-anak yang masukin ke keranjang. Yuk, gua.
Mau nitip apa? Mau nitip apa? Enak sama bini. Duh, duit ibu. Urusan apa sama bini? Bini saya ada, tinggal aja. Kalau ada pala kakak putih, bukan sambil di situ dong. Enggak, kalau ada kakak putih yang sudah ya. Kita beli. Bini itu suruh masak. Mesti masak. Bini itu tahu nih, wah gua yang masak. Saya tuh kalau itu hampir tiap bulan saya nggak pernah bosan. Itu cuma mau apa? Gua mau kue semprong yang egg roll apa? Biskuit itu. Kue semprong yang modelnya ya semprong ya. Kue semprong enak tuh yang mereknya ini. Yang mana? Iya, apa? Dia ada kalengnya ternyata, ada kalengnya. Lo yang kaleng lu egg roll cuma. Yang gede, buat nyawa yang kecil aja kan. Kita berdua ada. Itu pertanyaan kan? Sama kadang-kadang, ya mohon maaf saya cerita deh. Jadi kadang-kadang nih, kayaknya itu musim mangga ya. Dia kali mangga tuh harus manis berarti. Iya kalimat. Itu jangan pakai ditanya mama, jangan. Besok ada lihat dia aja. kode ya. Paham dah pak. Sampai dia ngomong begini sama orang saya juga gitu. Cingi ke rumah, gua nggak boleh salah ngomong. Terus kalau ngomong gitu besok ada. Udah bilang aja mau begitu. Pas dia makan masih asam, dari baru keluar kali mah masih asam. Yang penting ada dulu. Yang ngomong dia kalau bilang mangga berarti harus manis. Kalau dibilang rambutan berarti rupiah. Yang paham gua doang tuh itu. Anaknya. Kalau yang lain rambutan juga aja sambut rambutannya. Nah, kalau dia kata rambutan udah berapa musim aja. Ya udah mah. Kami jangan dibeliin kalau bukan rupiah. Rupiah. Nah, biar peka jadi anak. Ini bapak udah 3 kali ngomong duku. Kosan. Kan mirip gitu. Kata bapaknya lu kata gue bego ya gitu. Kosan Mbak. Murah yang udah hitam. Udah bulu. Aduh. Ya, jadi anak biar peka lah. Enggak masih banyak zaman yang penting ketika dia ngomong, dia ngomong gitu. Sama kalau ada makanan baru yang itu coba aja kenalin. Nah, dulu pernah saya beliin ini apa ya? Pizza. Kasih makan. Apaan nih? Kagak doyan ternyata. Yang sumayun kemudian apalagi Rasulullah jihad fisabilillah. Amal yang paling Allah adalah jihad fisabilillah. Tidak melulu berarti perang. Bahwa perang jihad terbesar adalah perang ya. Tapi kalau mengatakan jahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berperanglah kamu, berjihadlah kamu dengan harta kamu dan jiwa kamu. Pertama harta ya. Apa yang kita punya? Antara al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan masuk surga sampai kamu menafkahkan apa yang kamu suka. Apa yang kamu suka. Sedekah itu yang kita suka. Mau sedekah sarapan yang kita suka. Lontong suka. Nasi uduk mana yang suka? Nah, bubur suka bubur yang di perumahan kan elok ya berarti sedekahnya bubur kalau pagi-pagi beli 3, 2 buat kita, 1 buat tetangga. Itu yang kita suka. Nasi padang suka. Yang mana yang demennya? Nasi padang saudara? Saudara 3, itu sedekah mimma tuh. Kalau duit kan yang kita suka bukan 2.000 kan? Oh, sekarang bapak-bapak saya bagi ini saran 2.000. Kira nggak? Enggak. Anaknya dibuang. Nah, 10.000 belum juga kan? Sekarang orang sedekah itu paling kecil, mohon maaf ya, mohon maaf. Kalau yang kita anggap orang kurang lah, orang kagak ada gitu dikasih itu paling hebat tuh 2.000, paling kecil 2.000, bikin dia girang. 50.000 merata dah. Orang bawa ke atas juga 50.000 masih manggut-manggut dah. Artinya kalau kita suka sama duit paling rendah 20.000, maka sedekah itu minimal ngasih orang 20.000. Nah, jangan kita suka 20.000, orang dikasih 2.000, dikasih 5.000, lu nya nggak mau dikasih.
Bukan Ustaz, ini duitnya ada 100.000, orangnya banyak, jadi banyak orangnya. Kalau 100.000 bagi 20.000 berapa orang? Kira-kira begitu. Nah, ya kalau kita sukanya 100.000 bagi orang 100.000. Maka ada teman saya itu kalau ngomong tidak kurang dari 50.000. Karena dia merasa bahwa sekarang tuh orang kalau dikasih yang gila tuh 50.000. Kata saya, jangan orang, gue juga mau 50.000 gitu, ketawa. Nah, jadi jihad itu harta. Apa saja yang kita punya deh. Ya kalau naik mobil ada yang di tikungan maka 2.000 kasih aja 2.000 mah. Kan kalau 10 tikungan 20.000 satu. Pulang pergi. Itu aman yang nggak berasa itu. Yang dikumpulin di rumah kumpulin ribuan kalau gitu parkir di Alfamart, parkir di Indomaret atau di tikungan kasih aja tuh 2.000. Mobil kita ini lah berapa ratus juta itu 2.000. Wah, di situ juga dengan anfusikum itu kan ada nyawa, ada tenaga, ada pikiran, ada perasaan. Jihad pakai perasaan. Nah, mohon maaf teman-teman kalau kemarin lihat status saya kan kerapu, itu ada yang bagi. Sebenarnya dia punya mertua di pulau. Waktu lebaran ke rumah saya malam, Bang Ibu saya minta maaf ya, sepupu. Saya malam teman-teman besok, teman siang saya nggak bisa, saya mau pulang kampung. Woi, ada ikan kerapu. Saya bercanda. Kayaknya kemarin gue makan kerapu enak itu. Pas pulang lebaran, kalau ada Bang Ibu ya. Rupanya dia ngomong, kemarin mau dibawa pulang banget loh. Bang Ibu ada ikan kerapu nih, Bang Ibu mau. Di mana? Di rumah saya anterin ya. Nah, akhirnya apa ya? Kalau bahasa saya biar yang bagi kita. Saya foto, saya bikin status. Nah, akhirnya jadi juga nguningin kerapu. Makasih ya Bang Jikri. Nah, komen temen, jangan dikuningin doang Ustaz, matengin. Iya benar juga ya. yang namanya Jikri komentar juga sama-sama Bang itu. Ada kan gila itu jihad perasaan. Yang kita tuju itu yang ngasihnya aja supaya gila. Kerapu itu mahal kok. Di jet ski kita makan sop kerapu itu 400.000 satu ekor. Saya dibagi 2 kemarin. Udah matangnya 400.000 itu. Saya nggak tahu makanya berapa di orang Bali. Jadi itu jihad perasaan. Bini pakai baju baru. Pakai kata. Jangan kredit ya. Elah. Apa lo Ntar urusan protesnya kredit kan waktu tidur. Kapan-kapan mah kalau di baju, kalau kredit mah jangan dulu dah, kapan-kapan yang itu lanjut udah, kapan-kapan. Nah, dah, jadi ada 3 deh ya. Salah satunya birrul walidain. Ada bapak sama kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Intinya jangan teriak-teriak. Walatan harhuma, kalau bahasa Quran walatan harhuma. Jangan bentak-bentak orang. Udah aja boleh ya udah ya itu. Saya salut sama Ustaz Shoki yang anaknya Kishman. Kishman hari itu pas sakit kelihatannya ada Masya Allah Ustaz Shoki. Duduk di depan motor ini. Apa aja dia ngomong baru gini. Ustaz Shoki. Emang dia juga ngomong bisa begitu. Saya doain ya. Ketika saya ngomong sama Kishman hari gimana? Mulai sakit begini ini bukan sakit tuang yang sabar. Yang lewat juga bisa. Saya kadang-kadang yang di hati saya mau apa yang keluar dari mulut saya. Apa nih? Dia mau misalnya di mulutnya begini minum. Yang keluar dari mulutnya bukan yang minum. Bisa begitu tuh. Stop. Jadi nggak nyambung. Jadi di mulutnya misalnya sendok, yang keluar tuh sendok. Jadi bukan sendok. Jadi akhirnya di sini nih, gue mau minum bukan mau sendok. Akhirnya jalan sendiri ngambil, oh minum. Perasaan dia tuh ngomongin minum. Saya menasihatin sama dokter yang katanya, sabar Pak ya, kalau penyakit minum sabar, yang rawatnya juga perlu sabar. Dokter spesialis saraf di rumah sakit daerah Dol Afin namanya ketika saya bawa ke Masjid Mahfuz waktu pertama kali kejadian
Saat orang stroke itu kemungkinan dua, kata dokter. Remnya atau gasnya. Kalau yang dihantam remnya, berarti gasnya remnya belum. Maka orang ngomong. Orang stroke. Bebas. Tapi kalau yang terserang gasnya, maka diem aja. Ngomongnya seukuran dari jadi ya sekali lagi ya, jadi ini ngomong sabarin aja, jangan ambil di hati, iyain aja. Kadang-kadang hari ini besok ketika dia sadar cuma oh iya gue lupa, gue kan tahu, iya dah gitu doang. Padahal efeknya udah banyak banget itu efek dia salah ngomong udah banyak banget sebenarnya. Kita udah berantem sama bang kita, berantem sama bang kita, ternyata jadi lupa sama. Nah, wa Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan illa ay yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayahdithu rawahu Muslim. Riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajzi waladun walidan, tidak bisa sama, tidak bisa kebayar apa yang sudah diberikan ke orang tua dan anak nggak bisa bayar, nggak akan kebayar. Illa kecuali ayyajidahu mamlukan, anak nemu orang tuanya sebagai budak. Fayashtariyahu, dia beli itu babanya, dia beli itu emaknya. Kayak tekahu lalu dia merdeka. Budak itu bukan pembantu ya, apalagi budak orang Sunda, iya budak sahayu ya. Budak itu dulu kalau misalnya ada Romawi perang melawan Islam, kalah orang Romawi, pasukan-pasukannya ada yang ditawan, maka ini pasukan yang ditawan itu namanya dijadiin budak. Budak itu kayak barang, bisa dijual juga. Dia bahasanya bukan merdeka, nggak punya harga dia. Nah, bahkan mohon maaf kalau ada perempuan jadi budak, itu yang punya boleh hubungan badan dengan dia. Tidak dosa, tidak dianggap zina. Tapi nanti kalau dia hamil kemudian lahir, ibunya nggak boleh dijual. Anaknya merdeka posisi. Ini harganya mahal. Budak. Nah, ya kayak kita punya sapi, punya kuku, harganya mahal. Jadi lu bisa lagi baca, lu bisa berbakti sama orang tua lu, ngebayar seperti apa yang lu, kalau baba lu emak lu budak lu beli. Berapa harganya? 2 miliar, gue. Habis dibeli kemudian gue merdeka. Baba sekarang jadi udah merdeka, emak yang merdeka, udah bukan budak. Itu baru baru. Jadi selama itu tidak ada, apalagi sekarang judulnya udah nggak ada perbudakan, nggak bisa dilawan tuh. Nggak bisa. Apa yang sudah diberikan? Jadi baba sebrengsek apapun baba kita tetap baba. Sebrengsek apapun mak kita tetap nggak bisa dirubah. Maka berbakti kita sama dia nggak ada pantangannya sampai berbeda agama. Tetap aja. Kata Quran begitu kan? Kalau Quran, wasahibu ma fid dunya ma'rufah. Sekalipun Anda berbeda agama, tetap aja bergauli di dunia dengan cara yang baik. Baba tetap malu tetap walaupun beda agama. Ya apalagi masih satu agama, maka kalau ada cerita anak menggugat ibunya ke pengadilan, udah mulai banyak ya. Ada anak, ada mantu ngusir mertuanya sampai ke ada, saya bilang luar biasa. Nah, yang begitu mah asal tahu aja deh ya, jangan buat nakut-nakutin emaknya. Mak kalau gitu udah saya gugat tuh kayak ngomong. Ini mah contoh dari muslim, dari non muslimnya. Waktu saya pernah bikin paspor, tuh ada seorang ibu udah tua naik kursi roda mau dibikinin paspor sama anak. Tuh anaknya sambil ngomong begini, nanti kita ke Jepang ya. Hati saya bilang, saya non muslim. Emaknya mau dipoto kayaknya kayak ogah-ogahan gitu. Itu apa namanya, anaknya sambil bilang, nanti kita jalan-jalan ke Jepang ya. Nanya mau kan? Ya. Anak yang laki lagi ngerayu aja.
Biar emaknya mau dipoto, foto buat bikin paspor. Ke Jepang. Jalan-jalan ke Jepang. Ya. Kan mama katanya mau ke Jepang. Non-muslim. Kita mama baru keluar gitu, mau kemana? Nenek ngayap lu terhilang udah. Gue sumpah dalam kereta. Gitu juga. Anak kurang ajar banget. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu aidan radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal akhir falyukrim dhaifa. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari maka muliakanlah kamu. Kamu dimuliakan. Ya, suruh masuk dulu, suruh duduk dulu, baru bertanya sehat. Kan dia ngomong ada apa? Ya. Yang baru-baru begitu ada apa ya? Masuk. Kalau yang nggak mau yang cerita, masuk dulu. Biasanya sekali yang undang-undang rasa kurang apa itu macam mereka masuk biasanya. Kalau masih ada tapi saya bukan pintu, masuk udah di sini aja, nggak lama-lama. Di rumah mau ada tahlilan, bisa asal bisa asal minggu, insyaallah. Ya sudah aja. Kalau yang mau ngundang ceramah masuk biasanya dulu. Nggak pakai begini Ustaz, pertama ya satu kami, kedua musola sambil rumah mau mulai, Ustaz bisa nggak ceramah buat kamu di sini. Yang mudah-mudahan ya. Nah, yang datang lama itu biasanya curhat. Ada rumah tangga, ada warisan, ada keluarga. Bahasanya saya pengen konsultasi aja ini mah ada. Nah, tapi ya sekali lagi muliakan tetamunya. Basa-basi boleh. Ngopi. Nggak usah. Emang kita berharap jawaban nggak usah emang. Nah, nggak ada kita kopi. Boleh dah, nggak ada. Nggak usah, air putih aja. Itu teman akrab deh ya. Kalau malam kadang-kadang kopi nggak ada kopi gitu biasanya. Dari jauh-jauh dah kita punya dari Depok sampai ya wajar aja. Waman kana min billahi yaumil akhir falyasir rahimahu. Yang beriman dengan Allah dan akhir maka sambung satu rahim. Ini bab keduanya nih, satu rahim. Sambung rahimnya. Punya abang satu rahim sambung. Dia mutusin kita menyambung aja. Punya kata punya empok mutusin sambung aja, punya encing nanti sambung aja, kita malah lebaran datang aja ke rumah. Jajan kita kondangan aja, undang kita ada. Bunga diundang, tapi kan abang. Putus aja bini, bawa apaan kek, bini sama bini, ipar sama ipar. Nah, amplopin aja 1 juta, ini buat dia apa kek, aku nggak bisa kasih apa-apa. Masa iya dibuang di rumah enggak. Ayo. Kan kata Nabi gitu, a'timan haramaka, wa'fuman zalamaka. Silman qata'aka, ini sambung orang yang memutuskan bagi apapun orang yang membencimu. Orang yang nggak ada bagi yang dia menemukan apa? Bagi. Hari ini bagi, minggu besok bagi, bulan besok bagi. Entar juga nanya. Nah, enak Hamji ya, mau beres ini hubungan, beres bagi. Nah, kalau novel ya kagak gitu. Gua udah 20 sekian tahun baru dia aku jadi ustadz di kampung gua. Lebaran ketemu saya di rumah abang sepupu saya, Kiai Jafar sering saya datang, lama dia datang. Yakin no, selama gue jadi ustadz nggak pernah begitu. Sakit kemarin gue bawa nasi uduk, kalian menumpang pengajian, puasa. Makasih ya Kiai nasi uduknya, tepuk banget sama nasi uduk gue. Apa nggak ngomong gitu cuma. Udah 30 tahun di kampung yang sampai baru ini nasi uduk doang nih kalau gini. Nah, ya sambung aja, kasih aja, silman korak. Nah, abang satu rahim, incing satu rahim gitu ya, paman bibi gitu, satu rahim sama bapak kita. Dulu dia sama bapak kita satu perut. Ada bapak kita, ada dia tuh. Kita sekarang di sini kan kalau di atas masih itu perut. Sambung. Kapan nanya Ustaz? Kita yang nanya. Mana Ceng? Mana Cang? Ya besok boleh aja tuh. Dan jalan ke Bandung. Ya
jalan-jalan ke Tasik, jalan-jalan ke Bali. Apalagi sih, Cing mau umroh nggak? Yuk bareng yuk, saya ongkosin. Bus, luar biasa. Jangan tuh Cing mau nakal gitu. Lama-lama juga. Ya sambung aja. Yang perintahnya begitu suruh nyambung. Kalau yang udah pada nyambung kan gini namanya bukan sambung namanya. Namanya mukafa. Mukafa itu merawat. Yang udah nyambung begini ini dirawat. Yang nyambung itu yang putus. Itu yang mantep. Lebaran sama saudara yang udah pernah nanya-nanya. Baru keren. Ini kadang-kadang bilang, jangan ke rumahnya. Nanya kagak. Lah ngapain ke rahmi? Lah kalau saya ke Zulhamma, mukafa saya ke Masud. Nggak ada yang putus ini mah. Ini dirawat aja kan lebih kencang ngerapat doang. Yang udah putus sambung itu yang keren. Paranin yang memusuhan sama kita. Waman kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa orang yang beriman dengan Allah akhir maka ucapkan yang baik-baik atau diam. Kalau kagak bisa ngomong benar, kata Nabi kan yang kita baca, ada 3 hal yang Nabi nggak suka. Qala wa qila, kebanyakan ngomong. Apa aja di komentar yang melimpah. Saya punya teman itu bola Indonesia, nggak ada benernya. Waktu menang lawan Kuwait 2-1 berimbang, kudunya mah menang banyak tuh Ustaz. Mereka bisa golin aja itu, ego banget. Kalah sama Yordania, lebih parah lagi dia ngomong. Pelatihnya sih harusnya jangan dia yang dipasang. Lalu siapa? Udah paling hati. Terakhir ketika menang lawan Nepal 7-0, dia bilang, "Wis, Bang, main 7-0. Harusnya 10 tuh Ustaz." Salah, masih salah. Coba orang ada benar. Ada lagi yang kagak paham ngomong aja. Ini haji cuma separuh diangkat, pemerintah kepake buat bikin jalan tol coba begitu. Orang nggak paham ya. Udah diem aja. Kalau masalahnya Bang, memang yang melarang, yang ngasih waktu setengah, kita orang Arab. Bukan kita, bukan Bang, yang saya tahu tapi Arab memutuskan sedunia 50%. Jadi nggak ada hubungan sama jalan tol ini masih saking pengen ngebenci orang itu. Ya kata duitnya dipakai jalan tol sama Jokowi. Makanya mereka cuma separuh. Kagak paham ngomong lagi. Tahu nggak tuh kenapa Menteri Perdagangan diganti? Nggak tahu. Nah itu minyak goreng panjang lebarnya. Kita sewa dunia orang kuliah di mana? Gila, kalau kagak tahu. Sama di kampung juga. Tuh tahu nggak ngebenjar berantem sama bininya? Nggak ada urusan. Kita tahu kagak ada manfaatnya, kagak tahu nggak ada manfaatnya. Buat apaan? Kalau Mas Kur berantem sama bininya, kemudian ngomong sama saya curhat, iya kita nasihatin, tapi nanya, emang apa yang diberantem? Saya ngapain? Kayak gitu. Nggak ada urusan. Nanti kalau dia baik kan, yang senang dia bukan gitu. Nggak kecuali ngomong, Ustaz gimana? Lain cerita itu namanya bina sehat. Kadang-kadang lu tahu nggak kenapa dia? Terus kalau lu tahu jadi ngapa? Kalau kagak tahu ngapa? Kagak tahu. Gila, Allah. Ini kita keseringan begini. Kadang-kadang saya kalau orang mendengar orang begitu nanti tahu asli. Apa aja salah sih? Tapi asli. Dan gila Allah. Maka kalau nggak mendingan diem aja dah. Diem aja. Kalau nggak bisa ngomong baik ya diem aja. Emang apa di rumahnya kebakaran? Kompor yang meledak lagi sih, pergi ke pasar, kompor kagak matiin. Orang-orang mah kalau ke pasar kompor matiin dulu. Bang, udah kebakar rumahnya. Udah nggak penting, nasihat itu udah nggak penting. Kalau ke pasar kompor matiin, itu mas belum kebakaran ngomongnya. Udah kebakaran sekarang emang itu rumah mau dibangun, abang mau nyumbang semen berapa sak itu yang penting sekarang mah. Anak kecil jatuh. Makanya hati-hati, jangan sampai jatuh, kepleset udah jatuh. Sekarang waktunya diangkat, digendong, disayang, dilus-lus mana yang sakit diobatin. Udah rapi besok kalau naik sepeda baru kalau sepeda jangan kencang-kencang. Kalau udah jatuh, makanya jangan kencang-kencang. Kalau udah jatuh, buat apaan? Itu yang terjadi di Indonesia.
gunung udah meletus baru komentar. Udah terjadi ini baru komentar. Kemarin sebelum terjadi kemarin kayak orang Jerman, saya jelasin Jerman itu kayak kita bisa ada jembatan baru belum macet, dibikinin jembatan flyover. Kata yang bilang begitu, bang ini kan jalanan belum macet, ini orang masih dikit ngapain dibikin belum flyover? Ini kalau lihat dari tata ruangnya 10 tahun ke depan di sana ada perumahan, 20 tahun ke depan di sana ada apa? Ini bakal macet. Coba 10 tahun ke depan bakal macet udah diprediksi, makanya kita kan macet dulu baru bikin. Makin macet aja. Iya, wah udah macet nih, baru bikin flyover, baru bikin tutup jalan macet, setahun macet. Dan hebat kan rakyatnya? Iya. Jerman. Kita bikin rumah pernah nggak? Belum rusak udah dibongkar. Karena kata arsiteknya ini kuat 30 tahun, kan gitu. Maka umur 29 kan dianjurin bikin baru, nggak pernah. Rontok dulu. Oh, copot engselnya, udah copot. Indonesia. Akhirnya kita kerja begitu. Udah kejadian baru makan, udah kejadian baru makan. Ada nabi palsu baru ribut. Kemarin kemana aja MUI-nya, kemana aja Nahdlatul Ulama Muhammadiyah. Namanya Nanang tuh nabi. Namanya Nanang. Orang gila ternyata. Orang gila dibawa ke rumah sakit jiwa. Waduh. Sallallahu alaihi Muhammad ya sallallahu alaihi Aduh, dulu jadi gitu dulu. Nah, Nabi namanya ini jadi gitu. Kalau kita baca ya Habibi ya Muhammad enak. Ya Habibi ya Nana. Kagak ada sop mati aja gitu. Ya udah begitu baru jadi. Aduh. Jadi kalau bisa ngomong yang baik-baik nih, dan komentar macam apa gitu kan kita deh. Jadi kalau ada suami istri berantem, selama dalam tanda petik berantem masih berantem mulut, itu makanya biasa. RT dah yang turun berantem di rumah, bukan mungkin kamu ya kita berantem dulu. Ini warga jalannya. Dulu mana? Jangan pakai. Emang apa lu berantem? Dia pacaran lagi. Emang apa lu pacaran? Jadi apa nih lebar? Ada urusan. Nah, itu ya. Maka kita lanjutkan ke hadisnya keempat. Yang ada pertanyaan tentang ini ada yang sudah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانفعنا ربنا وزدنا علما وانفعنا ربنا بالسائل ولسانا ذكرك من شكر. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.